Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Meski agak terlambat, namun ya, spoiler Jujutsu Kaisen chapter 245 akhirnya dibocorkan oleh Miyamura. Yap, haus dahaga kita setelah libur 1 minggu akhirnya terpuaskan dengan munculnya spoiler chapter yang benar-benar epic ini. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Uraume menggerutu bahwa dia terpisah dari Sukuna dan menyerang menggunakan Frost Calm pada Hakari. Frost Calm sendiri adalah inti sebenarnya dari teknik kutukan Ice Formation. Serangan ini akan menyelimuti lawan dengan energi terkutuk dalam keadaan sangat dingin lalu membekukannya. Komentar editor di awal JJK 245. Di luar pertarungan Sukuna, Hot Gambler Hakari versus Frozen Star Uraume. Yap, jika sebelumnya Abikos membuat video alasan kenapa plot armor Hakari adalah salah satu yang terbaik sepanjang masa, maka di spoiler ini kita akan langsung melihat prakteknya Uraume mencoba menyerang Hakari dengan Frost Calm yang ternyata adalah inti atau bentuk dari teknik kutukannya. Ibarat Gojo, kemungkinan ini adalah teknik dasar blue miliknya. Spoiler kedua, Uraume mencoba menghabisi Hakari dengan mengatakan inilah akhirnya. Tetapi Hakari menghentikan es tersebut dan dengan cepat meraih Uraume lalu melemparkannya. Yap, dari sini dugaan kita semua ternyata benar kalau Hakari dan Uraume keluar dari domain Hakari yang hancur adalah karena Hakari sudah berhasil mendapatkan jackpot, bukan karena domain Hakari ditebas Sukuna dari luar. Dan ya, dalam keadaan mendapat jackpot, jangankan serangan es yang lambat, serangan petir Kasimo yang luar biasa cepat yang bahkan setara domain expansion saja tidak cukup untuk membunuh Hakari. Uraume pun dilempar Hakari karena gagal membunuhnya. Spoiler ketiga, Uraume melakukan serangan sekali lagi namun terkejut dengan kecepatan regenerasi Hakari. Dia bilang kecepatan regenerasi Hakari melampaui Gojo dan Sukuna. Yap, karena yang mengatakan adalah Uraume yang punya pengalaman dari ribuan tahun yang lalu. Sepertinya kita harus mengakui kalau pengguna regenerasi terbaik di Jujutsu Kaisen adalah Hakari. Dia adalah manusia abadi yang tidak bisa dibunuh dalam keadaan jackpot. Bukan hanya tidak bisa dibunuh, tapi bagaimana tubuhnya kembali utuh, luar biasa cepat, membuat tangannya langsung bisa menyerang sesaat setelah dipotong atau dihancurkan. Yang bikin Abikos penasaran adalah kemana perginya tangan Hakari yang telah terpotong. Apakah langsung menghilang sesaat setelah dia beregenerasi atau malah masih utuh dan ada di tempat lain? Kalau ternyata masih utuh di tempat lain, Abikos ingin pertarungan kreatif Hakari adalah dengan memotong bagian tubuhnya sendiri lalu ditampolkan ke Uraume sebagai senjata. Spoiler keempat, Uraume menahan Hakari yang hendak menendangnya dan mencoba membekukan kakinya. Tapi Hakari terlepas dari sepatunya dan menendang wajah Uraume hingga membuatnya terbang terlempar. Yap, Hakari benar-benar tidak terhentikan bahkan oleh teknik es yang harusnya spesialis menghentikan sesuatu. Dan ya, yang menghentikan Hakari justru aksesoris di tubuhnya seperti baju, sepatu, atau celana. Jika Hakari bertarung dengan telanjang, kemungkinan dia akan lebih overpower. Uraume menahan Hakari melalui sepatunya, namun Hakari tinggal melepasnya untuk balik menendang Uraume. Spoiler kelima, Uraume mengatakan dia akan mengubah pandangannya terhadap Hakari. Manusia takut akan kesepian dan itu membuat mereka lemah, tapi Hakari tidak memiliki bagian kemanusiaan dalam dirinya. Karena itu Uraume mengatakan dia tidak akan menganggap Hakari sebagai manusia lagi. Uraume mengatakan dia akan menghancurkan Hakari dengan sekuat tenaga dan Hakari menjawab dengan mengatakan, aku sudah lama kepanasan, bawakan aku yang sedingin es. Yap, Hakari memang agak berbeda dibandingkan para penyihir Jujutsu yang lain, baik itu mereka yang masih menjadi siswa atau mereka yang telah bekerja sebagai penyihir. Intinya mereka semua rata-rata taat terhadap aturan Jujutsu, tapi Hakari beda. Dia sejak awal adalah murid dablek yang mempermainkan dunia Jujutsu. Sedikit salah rekrut saja, Hakari pasti sudah jadi pengguna kutukan, bukan penyihir Jujutsu. Bahkan saking dableknya Hakari, dia sampai diskors dari sekolah Jujutsu sehingga menjadi murid yang tidak lulus-lulus. Kalau dilihat dari perawakannya, kemungkinan dia lebih tua dari para murid kelas 3 SMK yang lain seperti Aoi Todo atau Norito Shikamo. Di sini Uraume akhirnya menyadari kalau Hakari agak berbeda dengan manusia pada umumnya yang punya rasa takut dan kesepian.
Hakari sama sekali tidak punya rasa takut ataupun kesepian karena pada dasarnya dia adalah monster villain yang ditempatkan di lingkungan hero. Jadi mulai dari sekarang Uraume akan serius menghadapi Hakari tanpa rasa ragu layaknya menghadapi monster buas. Hakari sendiri malah bersemangat karena dia sudah hot dari sononya. Hakari berharap es Uraume mampu membekukan panasnya semangat Hakari. Yap, Hakari ini mirip sekali Aoi Todo, namun lebih monster karena respect dia terhadap dunia Jujutsu dan perbuatan baik sangat-sangat rendah. Spoiler ke-6, kembali ke pengadilan, Hakim Shikigami mengatakan Yuji dituduh melakukan pembunuhan massal di Shibuya. Tapi Higuruma membela Yuji dengan mengatakan pelaku sebenarnya adalah Sukuna. Higuruma memikirkan cara untuk mempertahankan kesalahan pada Sukuna, tetapi Sukuna tanpa peduli meminta untuk melupakan prosesnya. Sukuna mengatakan dia sudah tahu tentang aturan domain Higuruma ketika dia masih di tubuh Yuji. Jadi dia hanya tertarik pada pedang eksekusi mati Higuruma dan tidak tertarik pada yang lain. Hakim menganggap Sukuna bersalah dan mengumumkan hukuman mati dan penyitaan. Sukuna pun tertawa puas dengan keputusan Hakim. Dia sangat senang ketika Higuruma akhirnya mendapat pedang eksekusi mati. Yap, sesuai dugaan Abdikos di video sebelumnya, tidak mungkin penyihir sesepuh dan jahat seperti Sukuna bakal mencari-cari alasan untuk membela diri dari hukuman mati. Yang ada, dia malah menantang hukuman mati Higuruma. Di sini Sukuna benar-benar bedes karena sama sekali tidak mengajukan banding. Dia menerima keputusan sidang begitu saja karena penasaran dengan pedang eksekusi mati Higuruma. Bahkan Sukuna sudah tahu aturan dan efek dari domain Higuruma saat dia masih di tubuh Yuji. Yang perlu diwaspadai adalah Sukuna sangat cerdas dalam mempelajari teknik. Jadi saat Higuruma akhirnya mendapat pedang eksekusi mati, bukannya panik, Sukuna malah tertawa puas. Spoiler ke-7, Higuruma merasa teknik 10 bayangan Sukuna sudah kehilangan fungsinya setelah melawan Gojo. Jika yang disita adalah teknik kuil, maka dengan mendapat pedang eksekusi mati, Higuruma telah membuka kesempatan emas untuk mengalahkan Sukuna. Begitu domain Higuruma terbuka, Ino, Choso, dan Kusakabe juga ikut bertarung. Tapi Higuruma tiba-tiba mendapat kilas balik dari seseorang yang berkata, "Apakah kamu ingin mati, Higuruma?" Yap, saat Sukuna tertawa puas dengan hasil sidang, Higuruma justru yakin kalau Sukuna telah di-nerf habis-habisan oleh teknik kutukannya dengan mendapat pedang eksekusi mati. Higuruma yakin telah membuka kesempatan bagi dirinya dan bagi penyihir lain untuk mengalahkan Sukuna. Tapi ya, saat semua penyihir bersiap menyerang Sukuna, tiba-tiba Higuruma langsung mendapat dead flag. Spoiler ke-8, kesempatan emas yang Higuruma dan para penyihir miliki ternyata sangat dangkal. Penyitaan akibat domain Higuruma ternyata diterapkan hanya pada alat kutukan Sukuna, tetapi tidak pada teknik terkutuknya. Tebasan Sukuna pun langsung menghujani para penyihir. Chapter berakhir dengan Kusakabe dan Higuruma yang terlihat ditebas Sukuna. Yap, bagaimana bisa teknik kutukan Sukuna tidak disita? Kalau tanpa penjelasan jelas, maka ini adalah plot armor besar untuk Sukuna. Penjelasan sementara dari Abdikos, Kamutoge juga berasal dari kuil, atau lebih tepatnya tersimpan di kuil Malevolent setelah Yorozu membuatnya. Jadi apa yang tampak itulah yang disita oleh Hakim saat melawan Higuruma dan Yuji. Yang tampak dari Sukuna memang senjata kutukan Kamutoge, bukan teknik kutukan penebas. Jadi ya, Higuruma salah perhitungan dalam memahami teknik kutukan Sukuna. Saat Kamutoge disita, maka Sukuna langsung menghujani Higuruma dan Kusakabe dengan tebasan. Yang unik adalah Ino dan Choso tidak terlihat ikut tertebas. Apakah ini karena ketamakan dari Kusakabe yang mengira Sukuna telah di-nerf habis-habisan sehingga dia ingin unjuk gigi sebagai pahlawan yang ingin mengakhiri Sukuna, sehingga Kusakabe terkena karma yaitu ikutan tertebas bersama Higuruma? Nantikan di video pembahasan chapter lengkapnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.